Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Perjalanan Berdarah. Naskah karya Niki Kosasi. Didukung oleh Ferry Fadli sebagai Brahma, Eli Ermawati sebagai Mantili, Ahmad Insan sebagai Samba, Petrus sebagai Gotawa, dan Romendus sebagai Birawa. Dalam kisah yang lalu dikisahkan, perlawanan pejuang pembebasan rakyat Madangkara menimbulkan dampak yang sangat besar bagi rakyat Madangkara. Setiap hari datang berbondong-bondong rakyat ke Kadipaten Singkur untuk menyatakan diri, bergabung dan tunduk di bawah Persatuan Perjuangan Pembebasan Rakyat Madangkara yang dipimpin oleh Brahma. Dan sementara itu pula, di padang pasir jurang Gurawah yang ganas, Mantili dan Samba terkurung di bongkah pasir terjal guna berlindung dari keganasan alam. Satu hari penuh hujan tidak berhenti, dan sekarang sudah hampir malam. Udara terasa sangat dingin. Mantili, kuatkan hatimu, Mantili. Perjalanan kita sudah dekat. Bila hujan berhenti, kita lanjutkan perjalanan. Dan besok sudah sampai di Gunung Wangsit. Iya. Peluklah aku, Samba. Iya. Sepanjang hari aku terus-menerus memelukmu. Sayang, aku bukan pendekar yang bisa menyalurkan hawa panas ke tubuhmu. Aku seorang pendekar. Tapi lihatlah, aku tidak berdaya melawan penyakit. Kata ayahku, bagaimanapun saktinya manusia, gagahnya seorang jagoan tidak mempan dibacok, dipanah, ditombak, atau digadah. Dikeroyok 10 orang dia tetap menang. Tapi bila diserang sakit kepala, dia mengadu-adu, mengerang sambil memijit-mijit kepalanya. Ya, penyakit lebih sakti dari jagoan yang paling sakti. Ya, ayahmu benar. Raden Samba. Ada apa, Mantili? Kok sayang padaku? Mantili, kalau tidak sayang, mungkin kau sudah kutinggalkan seorang diri di sini. Terima kasih. Mantili, kau sendiri sayang tidak padaku? Iya, sayang. Kalau begitu, aku akan menciummu. Samba. Hujan sudah berhenti, Mantili. Mantili, ayo bangun. Sudah siang? Iya, sudah siang. Dan hujan sudah berhenti. Bagaimana? Sanggup untuk meneruskan perjalanan? Sanggup. Bagus, Mantili. Itulah Gunung Wangsit. Akhirnya kita sampai juga. Tapi di depan kita terbentang sebuah jurang, Mantili. Itulah yang namanya jurang Gurawah. Pantas aku jadi bingung. Maksudmu? Padang pasir kok dinamakan jurang? Saya juga tidak mengerti kenapa padang pasir itu dinamakan padang pasir jurang Gurawah. Padahal padang pasirnya di sana dan jurangnya di sini. Sudahlah. Apa artinya sebuah nama? Ayo, kita turuni jurang Gurawah ini. Iya. Suara apa itu? Awas, ada serangan. Serangan? Iya, serangan gelap yang dilancarkan dari jarak jauh.
Suara apa ini? Aduh, kupingku sakit sekali. Gila, suara apa sih ini? Telingaku rasanya mau pecah. Aku terlempar ke dasar jurang ini. Samba juga terlempar ke dalam jurang. Bagaimana nasib Samba? Aku harus mencari Samba. Dia pasti luka parah, tapi badanku sakit semuanya. Lemah sekali tubuhku. Aku tidak kuat. Aku tidak bisa berdiri. Mantili! Itu dia. Mantili! Samba selamat. Mantili! Mantili! Di sini. Ini kantong pakaian Mantili. Pasti dia tidak jauh dari sini. Di sini. Mantili! Aku di sini. Samba kekasihku. Mantili! Mantili. 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 Syukurlah kau tidak apa-apa, Mantili. Kau juga selamat. Aku terlempar ke dalam jurang. Untung nyangkut di pohon. Pakaianku sampai compang-camping begini, lihat. Aku lemah. Waktu ada serangan gila itu, yang suaranya mau memekakan telinga dan mau memecahkan telinga, aku lihat kau mengerahkan sebuah ilmu dan nampak tubuhmu menggigil. Wajahmu sangat pucat. Aku rasa kau terlalu memaksakan diri, Mantili, sehingga akibatnya sekarang kau lemas. Iya. Jangan cemas, Mantili. Aku akan gendong kau untuk naik ke puncak Gunung Wangsit itu. Ayo, Mantili, sebentar. Guru. Dia gurumu? Siapa kau? Samba. Dia. Diam kau, Mantili. Iya, Eyang. Kau hebat, anak muda. Tapi kau pembohong. Pembohong? Kau bicara nyangkut di pohon. Padahal kau terpental, membentur dinding batu karang. Lalu terbanting-banting ke dasar jurang. Kenapa kau bohong? Kau murid siapa? Saya tidak punya guru. Bohong. Kau jatuh ke dalam jurang sangat dahsyat. Tapi tubuhmu tidak apa-apa. Lecet sekalipun tidak. Hanya pakaianmu saja yang cumpang-camping. Saya... Sudah. Tidak usah ngomong. Angkat si Mantili. Gendong. Kau harus mendaki Gunung Wangsit sampai ke puncak. Sambil menggendong si Mantili, aku mau lihat tenagamu. Baik, Eyang. Bukan main gurumu itu. Sekejap mata dia sudah lenyap. Samba, kenapa kau berbohong padaku? Bohong apa, Mantili? Kau seorang Dikjaya. Tidak, Mantili. Guruku Eyang Panembahan di Starbirawa. Seorang yang sidik paningah. Dia sudah mumpuni. Jadi kata-katanya pasti benar. Pergilah, Raden Samba. Tinggalkan aku. Kenapa kau mengusirku, Mantili? Tinggalkan aku. Biarkan aku mati di sini. Mantili. Mati dengan penuh kekecewaan.
karena orang yang paling aku sayangi tidak mau berterus terang. Ya, baiklah Mantili. Aku adalah murid Pangeran Mangkubumi Prahasta, guru besar kerajaan Sanggam. Pantas. Maksudmu? Di dalam 10 hari menempuh perjalanan, digempur oleh keganasan alam, kau sama sekali tidak nampak letih. Mengeluh sedikit pun tidak. Kau tetap selalu nampak tegar. Aku tidak tahu siapa Pangeran Mangkubumi Prahasta, gurumu itu. Tapi aku yakin dia seorang yang mumpuni. Karena aku sudah melihat buktinya, yaitu kau, muridnya yang sangat dikdaya. Biasa-biasa saja, Mantili. Aku lega, puas dan bahagia. Kau sudah mau terus terang. Nah, bawalah aku mendaki Gunung Wangsit, dan aku harap kau tidak usah menyembunyikan kepandianmu lagi. Baiklah, Mantili. Berhenti, Samba. Kita sudah sampai. Iya. Perjalanan dari kaki gunung sampai ke puncak ini 1 hari penuh. Tapi kau hanya beberapa saat saja sudah tiba. Coba dari kemarin-kemarin kau tidak menyembunyikan ilmu kedikjayaanmu. Tentu kita akan cepat sampai. Tidak enak, Mantili. Maksudmu? Melakukan perjalanan dengan seorang gadis cantik. Tidak enak kalau cuma sebentar. Sebaliknya, makin lama, makin asik, Mantili. Dasar. Ayo jalan. Guru pasti sudah menunggu. Di mana tempatnya? Jalan terus sampai di pohon bambu kuning itu, belok ke kiri. Ya, ayo turun. Aku belum kuat jalan. Keenakan ya, minta digendong terus. Apakah kau akan kusuruh aku merayap di atas tanah seperti binatang melata? Nah, itu rumah guru. Sungguh asri. Sebuah rumah panggung yang mungil dan bersih, dikelilingi oleh tanaman hias yang beraneka warna. Sungguh suatu pemandangan yang sedap. Masukkan dia ke dalam kerangkeng. Dan kau ke sini. Itu suara guru. Hebat. Orangnya tidak nampak, tapi suaranya terdengar amat jelas, menunjukkan suatu tenaga dalam yang sempurna. Ayo cepat, lakukan perintahnya. Yang harus dimasukkan ke dalam kerangkeng siapa? Aku. Kok ke dalam kerangkeng? Kerangkeng kan untuk orang tahanan. Kerangkeng punya guruku lain. Ya, tempat untuk menggembleng tenaga dalam. Oh, iya. Ayo, cepat. Aku dimasukkan ke sana. Iya, baik. Duduk. Baik, Eyang. Bagaimana kabarnya dengan si kaki iblis? Eyang tahu siapa guru saya? Aku melihat sekilas. Kedua telapak kakimu hitam. Tidak ada manusia yang memiliki telapak kaki hitam, kecuali si kaki iblis. Kalau ada lain orang, pasti dia muridnya. Eyang sungguh awas. Saya memang murid Pangeran Mangkubumi Prahasta yang bergelar si kaki iblis. Dia adalah musuhku, temanku, dan saudaraku. Benarkah, Eyang? Aku dan dia teman sejak kecil. Sering berkelahi, lalu mengembara bersama. Setelah tua, kami berpisah. Aku lebih suka tinggal di alam bebas. Dia memilih tinggal di keraton. Jadi menggede. Saya merasa bahagia sekali bahwa Eyang Destar Birawa merupakan 2 serangkai dengan guru saya, Pangeran Mangkubumi. Nih. Surat apa ini, Eyang? Itu bukan surat, anak tolol. Oh, jadi petunjuk. Petunjuk? Ya, dalam waktu 2 hari. Kau harus sudah menguasainya dengan sempurna. Iya, baik, Eyang. Baik.
Sudah, sana pergi. Iya, baik, Eyang. Adatnya sama persis dengan guruku. Judes dan kasar. Apa ini? Kertas kok cuma seupil. Kumel dan dekil lagi. Tapi ada tulisannya. Pasti ini petunjuk sebuah ilmu. Baiklah, aku harus segera mempelajari. Nanti setelah 2 hari pasti Eyang Birawa itu akan melihat hasilnya. Nah, dia sudah pergi. Pasti ke Kerangkeng. Mau mengobati Mantili. Ya, segera aku pelajari petunjuk singkat ini. Saudara Brahma, saya atas nama semua para pemuka Persatuan Perjuangan Pembebasan Rakyat Madangkara mengajukan permohonan. Permohonan apa, Kutawa? Supaya Anda secepatnya mendirikan kerajaan. Kenapa tergesa-gesa? Saya rasa tidak tergesa-gesa. Atas dasar apa ingin mendirikan kerajaan? Ya, melihat perkembangan Kadipaten Singkur akhir-akhir ini yang sangat pesat, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang berlipat ganda, serta semakin luasnya wilayah Kadipaten Singkur, yang menyamai luasnya sebuah ibu kota kerajaan, maka sudah sepantasnya lah Kadipaten Singkur yang semakin besar dan semakin megah ini untuk dijadikan kerajaan. Memang benar, Kutawa. Melihat Kadipaten Singkur ini semakin besar dan semakin megah, tidak cocok lagi untuk disebut Kadipaten. Akan tetapi untuk mendirikan sebuah kerajaan, tidaklah semudah itu. Saya pun menyadari, masih banyak syarat-syarat lain yang harus dipenuhi. Akan tetapi harus kita ingat, bahwa tujuan kita yang utama adalah kemenangan dari sebuah perjuangan, yaitu menumbuhkan rasa kebanggaan dan menaikkan moral semangat perjuangan bagi rakyat kita. Sekaligus memberikan pukulan moral bagi para musuh kita, yaitu Kerajaan Kuntala. Nah, kalau itu yang dijadikan dasar alasan, aku bisa terima. Saluran nostalgia. Tapi perlu diingat, Kerajaan Kuntala adalah kerajaan besar. Dia akan mengerti apa maunya kita dengan mendirikan sebuah kerajaan. Dan mereka akan tertawa sinis melihat kita si kecil yang congkak. Bahkan mungkin pula kerajaan-kerajaan lain akan pula mentertawakan kita. Jadi maksud Anda? Kita memang bangga bisa punya kerajaan sendiri. Akan tetapi kebanggaan itu akan berlipat ganda bila mana kita berhasil merebut kerajaan Madangkara dari tangan penjajah. Apalagi bagi rakyat, mereka akan memuji dan menyanjung kita setinggi langit. Mereka bangga memiliki pejuang-pejuang kemerdekaan yang berhasil merebut kembali milik kita dan mengusir penjajah dari tanah air mereka. Mereka akan lebih merasa bahagia karena mereka sudah mempunyai rasa ikut memiliki terhadap kerajaan Madangkara, negeri leluhur mereka. Nah, hal itu jauh lebih baik daripada mendirikan kerajaan baru, bukan? Iya. Saya mengerti sekarang. Rasa bangga memang belum tentu akan menumbuhkan rasa tanggung jawab yang besar. Akan tetapi, rasa ikut memiliki otomatis akan menumbuhkan rasa tanggung jawab yang besar. Itulah prinsip yang dianut oleh Brahma. Untuk itu, dia tidak tergesa-gesa untuk mendirikan kerajaan baru, bahkan menjadi raja. Lalu bagaimana dengan Mantili dan Samba di Gunung Wangsit? Apakah Mantili sudah sembuh sama sekali?
Dan petunjuk apakah yang harus dipelajari oleh Samba dalam waktu yang sangat pendek? Hanya 2 hari. Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini.